Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Stan itu pernah merilis terkait soal bilangan itu pada saat soal USM Stan tahun 2003 ya. Nah ini menarik nih soalnya nih. Jadi ada pernyataan nomor 1, 2, dan 3. Kita diminta untuk mengidentifikasi pernyataan mana yang benar. Jika jumlah sehimpun bilangan bulat ganjil yang berbeda adalah sama dengan 0. Nah, jadi kalau dijumlahin nih ada bilangan ganjil, baik dia negatif ataupun positif, kalau dijumlahin totalnya sama dengan 0. Logikanya sih pasti ada bilangan negatif, kalau nggak mungkin 0 ya. Nah, ada yang positif, ada yang negatif. Manakah yang berikut ini akan selalu benar? Nah, ini gampang nih harusnya ya. Oke, kita bahas nih. Angka ganjil jika dikali dengan angka ganjil, logikanya nih pasti selalu hasilnya ganjil. Contoh ya, 3 kali 5 hasilnya 15, 3 kali 7 hasilnya 21, selalu hasilnya ganjil. Maka pernyataan nomor 1 pasti salah. Hasil kali bilangan bulat tersebut selalu 0, nggak mungkin dong. Pasti hasilnya ganjil, tidak mungkin 0. Oke ya. Nah poin 2, jika jumlah sehimpunan bilangan adalah 0, logikanya nih kalau udah semuanya 0 nanti dibagi dengan suatu bilangan pasti hasilnya 0 juga. Maka poin kedua tuh kemungkinan benar ya, kemungkinan benar. Kita keep dulu nih, pernyataan kedua benar. Sedangkan pernyataan ketiga, jumlah bilangan bulat dalam himpunan tersebut adalah genap. Mungkin nggak? Bukan ya. Angka totalnya pernyataan di sini nih ya, kalau kamu perhatikan nih, ini ada, jangan lupa nih ada pernyataan nih, sama dengan 0. Nah, kalau misalnya dibilang sama dengan 0, masa dibilangnya genap? Genap kan nggak termasuk, 0 kan nggak termasuk genap ya. Nah, bilangan genap itu ya habis dibagi 2 tapi tidak termasuk bilangan 0. Jadi, nah, jawabannya apa nih kira-kira? Iya, betul. Kunci jawabannya adalah B. Kunci jawabannya B. Yang benar itu cuma 2 ya. Oke, gampang ya. Oke, kita masuk soal berikutnya. Masih soal dari sekolah kedinasan, yaitu soal USM Stan tahun 2003. P dan Q adalah bilangan bulat positif. Bila P dibagi 6, maka sisanya adalah 3. Sedangkan bila Q dibagi 6, sisanya adalah 1. Nah pertanyaannya sederhana. Berapakah sisanya apabila P dikali Q kemudian dibagi 6? Nah ini ada beberapa pilihan. A 4, B 3, C 2, dan D 1 serta E adalah 0. Nah teman-teman, ini adalah soal yang dapat kita selesaikan hanya dalam waktu 50 detik. Cara penulisannya sederhana ya. P sama dengan 6X tambah 3. Nah kata angka 3 ini adalah menandakan adanya sisa. Inilah dia sisanya 3. Sementara Q sisanya 1 ya. 6X inilah kalau dibagi 6, maka kalau dibagi 6 sisanya 3, maka kita bisa tulis P sama dengan 6X tambah 3 dan Q adalah 6X tambah 1. Jadi tanda sisanya ada di tanda plus 3 dan plus 1 ya. Jadi kalau misalnya kita kalikan P kali Q, maka kita kalikan saja 6X tambah 3 dan 6X tambah 1 ya. Seperti biasa. Di sini seperti biasa ya. Ini ada 6X. Ini dikali dengan 6X ini ya. Oke, kemudian nanti 6X nya juga dikalikan dengan seperti perkalian ini ya, kuadrat, dan saya rasa beberapa teman itu sudah paham betul nih dia. Ini dia dikali kemari ya. Nanti hasilnya adalah 6X kuadrat tambah 6X tambah 8X tambah 3, dan hasilnya adalah jadi 6X kuadrat tambah 24X plus 3. Nah perhatikan ya teman-teman, tadi saya sudah sampaikan bahwa tanda plus 3 plus 1 inilah sisanya. Jadi bisa dipastikan bahwa sisa dari P kali Q adalah plus 3 juga.
Jadi gampang ya. Cuman mau tahu berapa nilai konstantanya ya. Nilai sisa adalah nilai konstanta dari sebuah persamaan. Jadi simpelnya tuh cukup kita kalikan aja sisanya. Jadi nggak perlu dibagi-bagi seperti ini ya. Nggak perlu detail seperti ini nih. Nah, yang ini kita bisa abaikan ya kan. Kita bisa abaikan, kita bisa langsung masuk aja kemari. Jadi kalau ditanya berapa sisa dari P dan Q, gampang, 3 kali 1 sama dengan 3. Itu doang sih sebenarnya. Maka jawabannya adalah jawabannya adalah B. Betul sekali ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Masih dari soal sekolah kedinasan tahun 2004. Nah, ini dia. Jika bilangan bulat 50 adalah bilangan ketiga dari bilangan bulat secara berturut-turut. Jadi ada 5 bilangan bulat, dia adalah bilangan ketiganya di tengah-tengah nih berarti. Maka jumlah kelima bilangan tersebut berapa? Gampang ya. Ini juga 50 detik, bahkan bisa lebih cepat lagi. Jawabannya adalah ini dia. Ini angka 50. Angka 50 di tengah nih. Ya, angka 50-nya di tengah. Kemudian ada angka nah ini dia. 2 angka sebelumnya dan 2 angka setelahnya ya. Maka tinggal jumlahin aja nih. 48, 49 tambah 50 tambah 51 dan 5 sama dengan 250. Ini ada cara cepatnya ya. Kalau mau menambah cepatnya ini ada. Jadi kita tambahin 48 ya dengan 52, hasilnya ya 100 ya. Kemudian 49 dengan 51 hasilnya juga 100. Jadi 50 tambah 100 tambah 100. Jawabannya adalah 250. Gampang ya. Saya rasa cuma 10 detik juga bisa nih kayaknya. Maka kunci jawabannya adalah D. Ada satu contoh soal tahun USM STAN tahun 2004. Jadi soal ini bukan materi ini tidak mubazir ya, memang karena dia sering muncul. Nah, contohnya di sebuah survei mengenai bagaimana warga memperoleh berita berhasil memperoleh data. Ya, sebagai berikut. Bahwa 65% warga menonton TV, 40% baca koran dan 25% dia baca koran sekaligus nonton TV. Nah, ada 65%. Ini dia ada yang nonton TV, ada yang baca koran, dan 65%-nya itu nonton TV. Sedangkan 40%-nya membaca koran. Dan irisan kedua-duanya yang memilih untuk membaca koran sekaligus menonton TV ada 25%. Pertanyaannya, berapakah warga yang tidak membaca koran dan sekaligus tidak nonton TV? Nah, kita misalkan simbolnya, kita misalkan X ya di sini ya. Kita misalkan X. Berapa sih X ini? Nah, jangan lupa semesta. Yang namanya semesta itu pasti 100% ya. 100%. Nah, ini dia. Anggota himpunan A yang nonton TV nih. Yang nonton TV ada 65%. Nah, ini dia. Kemudian yang baca koran 40%. Irisannya jangan lupa untuk dikurangi 25%. Dan ada yang tidak baca dan tidak menonton TV, tidak melakukan kedua-duanya, kita kasih simbol X. Secara aritmatik maka 100% sama dengan 80% plus X, maka X sama dengan 100% dikurang 80% sama dengan 20%. Ya. Maka otomatis jawabannya adalah kuncinya adalah D. Gampang ya? Apakah ada soal lain? Ada, masih ada soal yang lain. Nah, ini soal yang lain adalah soal SPMB STAN tahun 2007. Masih soal himpunan. Murid dalam suatu kelas memiliki hobi. Ya, ini ada pilihan-pilihannya. Ada hobinya itu berenang dan bulu tangkis. Dan total dari kelas tersebut, total dari siswa dalam kelas tersebut adalah 30 orang. Jadi semestanya 30 ya. Yang hobinya berenang ada 27. Sedangkan yang hobinya bulu tangkis ada 22. Maka murid yang hobinya berenang sekaligus hobinya bulu tangkis itu berapa? Misalnya kita pakai simbol X.
yang suka dua-duanya nih, X. Jangan lupa tadi rumusnya juga. Tetapi dalam soal ini tidak ada komplement ya, tidak ada yang nggak suka kedua-duanya. Jadi ini kita coret ya, kita coret. Oke. Nah, totalnya ini 30 semestanya. Total kelas tadi 30. Yang suka berenang 27, yang suka bulu tangkis saja ada 22, dan yang suka kedua-duanya X. Maka secara perhitungan 30 itu sama dengan 49 dikurang X, dan X sama dengan 49 dikurang 30 sama dengan 19. Maka jawabannya adalah, ya, kuncinya adalah D. Gampang sekali ya, sangat mudah sekali. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga ya. Dan soal ini masih sama, masih himpunan juga, dan soal ini soal yang pernah keluar bahkan di tahun 2017. Jadi di SPMB STAN 2017 ada soal yang terkait dengan himpunan. Nah, kita bisa bahas bersama-sama nih. Ya, ini pada sebuah universitas menyediakan mata kuliah tambahan bahasa Inggris, nah, dan bahasa Mandarin. Oke, ini ada pilihan-pilihannya. Jadi dari 780 orang, ya, semestanya 780 orang. Semestanya 780 orang nih totalnya. Itu ada 220 orang yang memilih bahasa Mandarin dan 90 orang memilih keduanya. Ini ada 90 orang nih. Dia ada di irisan ini. 90 orang. Dan ada 24 orang yang tidak memilih. Dia ada di luar. Pertanyaannya, berapa kelas yang harus disediakan untuk mata kuliah tambahan bahasa Inggris? Nah, untuk tahu berapa jumlah kelasnya kita harus tahu dulu dong berapa jumlah orangnya. Kita misalkan saja X jumlah orang yang atau jumlah mahasiswa yang belajar pada kelas tambahan bahasa Inggris. Nanti hasilnya kita bagikan dengan 40 karena kapasitas satu kelas itu 40. Jadi X ini berapa sebenarnya? Rumusnya sama seperti yang sebelumnya, bahwa jumlah semesta itu adalah 780 ditambah jumlah bahasa Inggris. Nah, jumlah mahasiswa yang belajar bahasa Inggris maksud saya, itu kita misalkan X. Kemudian ditambah yang belajar bahasa Mandarin tadi ada 220, ini masuk 220. Kemudian dikurangi dengan irisan. Jangan lupa untuk ditambah yang tidak memilih kedua-duanya. Maka secara aritmatik kita tahu bahwa 780 sama dengan 154 ditambah X. Maka X sama dengan 626. Apakah ada jawabannya? Belum. Karena itu jumlah mahasiswanya 626. Jika satu kelas ada 40 orang, maka jumlah kelas yang dibutuhkan jumlah kelas yang dibutuhkan adalah 15,65 atau ekuivalen dengan 16 kelas. Maka kunci jawabannya adalah E. Gampang ya? Contohnya ini ada soal USM STAN tahun 2003. Ini ada soal narasi, ya. Sederhana sekali, ada jam, ini pergabungan antara jam dan materi pecahan ya. Oke, Siti melihat pementasan drama selama 3/4 jam. Jika pementasan direncanakan selama 6/8 jam dan dimulai pada pukul 16.00, jam berapakah pementasan tersebut berakhir? Agak rumit ya kesannya ya. Ya, kita coba jawab ya. Oke, coba kita lakukan pembahasan. Nah, 1/6/8 jam, ini dia kata kuncinya ya. 1/6/8 jam. Katanya kan dimulai pukul 19, pementasannya 1/6/8 jam. Sementara Siti melihat pementasan selama 3/4 jam. Apa gunanya nih 3/4 ya? Nggak ada ya. Ini nggak ada gunanya ini angka ini. Ini pengecoh ya, pengecoh. Jadi kita mikir gara-gara ini sebenarnya ini informasi yang nggak diperlukan. Karena soal mempertanyakan pada kita jam berapakah pementasan tersebut berakhir, bukan jam berapa
terakhir Siti menonton, jadi nggak ada urusan ya. Pementasan mulainya jam 19.00 dan direncanakan pementasan itu berlangsung selama 1/6/8 jam. Nah, pertanyaannya 1/6/8 jam itu sebenarnya berapa jam, berapa menit? Ya. Nah, kita jadi konversi nih, 1/6/8 jam itu sama dengan 1 jam ya, plus 6/8 dikali 60 menit. Nah, ini ada metode perkalian pecahan di sini ya. Nah, ini coba perhatikan, 6/8 kali 60 menit. Nah, 8-nya kita bagi 4 jadi angka 2. 60 dibagi 4 jadi angka 15. Gampang ya. Sementara 6/2, kalau kita ingat nih 6 bagi 2 ya 3 ya. Nah, jadi sebenarnya setara dengan 3 dikali 15. Ya, ini coba perhatikan nih. 6 bagi 2 kan 3, ini 15 sudah. Jadi 3 kali 15. 3 kali 15 sama dengan 45 menit. Jadi 1/6/8 jam setara dengan 1 jam 45 menit. Jika acara dimulai, pementasan tadi dimulai jam 19.00 dan pementasan berlangsung selama 1 jam 45 menit, maka pementasan akan berakhir atau selesai pada pukul 20.45. Maka kunci jawabannya adalah ya D. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Masih soal dari USM STAN tahun 2003. Oke. Nah, soal ini, ini dia nih. Soal ini adalah operasi penjumlahan ya. Anwar mengetik naskah dalam waktu 2 jam. 1 jam pertama dia dapat mengetik 8/3 lembar. Jam kedua dia dapat mengetik sebanyak 3/4 lembar. Banyaknya lembar naskah yang diketik dalam 2 jam berapa? Gampang ya. Gampang sekali. Kalau awalnya dia 8/3, kemudian jam keduanya 7/3/4, maka ditinggal dijumlahin aja. Ya, ini bilangan pecahannya adalah bilangan pecahan campuran. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. 8 1/3, 7 3/4. Biar mudah, bisa juga kita rubah menjadi pecahan biasa. 8 dikali 3, ini ada angka 8, kali 3 sama dengan 24. 24 ditambah 1 jadi 25. Maka berubahlah angka 8 1/3 menjadi 25/3. Angka yang sama juga seperti itu kita lakukan dengan pecahan yang berikutnya. 7 dikali 4 jadi 28. 28 tambah 3 jadi 31. Sehingga 7 3/4 setara dengan 31/4. Gampang ya. Nah, ini penyebutnya belum sama nih. Ada 3, ada 4. Ya udah kita kali aja. Ini jadi 12, 3 kali 4 12. Sementara ini kita kali silang langsung. 25 kali 4 sama dengan 100 ya. Ini kita kali silang kemari. 4 kali 25 hasilnya 100. 3 dikali 31 sama dengan 93. Sehingga jumlahnya adalah 193/12. Ya, ini setara dengan 16/12. Maka kunci jawabannya adalah B. Gampang ya? Gampang sekali. Oke. Ini ada soal berikutnya. Masih soal USM STAN. Nah, tahun 2017 masih keluar juga nih soal. Tapi lebih complicated. Ya, lebih agak rumit lah. Ini gabungan antara pengurangan ya, ada juga nanti ada pembagian. Nah, ini kita coba contohnya. Soal tahun 2017. Jika S/4Q dikurang P/3R itu sama dengan 9 dan 3R/Q kurang 4P dibagi S/S sama dengan 24. Pertanyaannya, berapakah R/S? Nah, ini agak rumit ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa hanya butuh waktu 50 detik untuk ngerjain soal seperti ini. Ya, kalau kita tahu clue-nya, kita tahu kuncinya, kita tahu triknya. Jadi di konstanta formula kita coba kasih teman-teman atau sobat konstanta supaya bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Oke ya, kita mulai ya. Nah, kita langsung pindahin aja persamaan yang ada di sini. Ya, yang ada di sini S/Q kurang 4
per 3R dan 3R per Q kurang 4P per S. Ini kita samakan penyebutnya. 4Q dan 3R menjadi 12QR ya. Kemudian kita kali silang kayak biasa. Ini jadi 3SR, ini jadi 4PQ. Nah, cara yang sama juga kita berlakukan dengan persamaan yang di bawah. QS kita letakkan di sini QS. Ini kali silang 3SR atau RS sama aja ya. Dikurang 4PQ. Ada sama nih ya. Udah ada yang sama nih. Tinggal kita coret. Oke. Tinggal kita coret. Nah, ini karena 1/12 PQR 1/QS ada pembagi. Ingat ya tadi ya. Kalau A per B dibagi C per D itu setara dengan A per B dikali D per C. Ya betul. Dibalik aja. Tinggal nih dibalik aja nih. Tinggal dibalik ya. Apa yang dibalik nih? QS-nya naik ke atas. Nih naik ke atas. Ya. Sementara 12 QR-nya ada di bawah. Dan ingat persamaan yang ada di sini. Kita kembalikan ke soal bahwa S per 4 QR kurang P per 3R itu sama dengan 9. Sementara 3R, nah ini dia. 3R per Q kurang 4P per S sama dengan 24. Ya, sehingga kita bisa coret, ya kan? Kita bisa coret nih, coba perhatikan ya. 9/24-nya nih. Q, ini ada sama-sama ada Q nih, ada Q. Q-nya kita coret, ya. Tadi 24, ini ada 24, ini ada 12, sama-sama kita bagi 12. 12-nya hilang, 24-nya jadi 2. Maka nanti nilainya akan sama dengan 9/2 sama dengan SR. Oke ya, gampang ya. 9/2 sama dengan SR. Pertanyaannya, bukan SR tapi R bagi S. Tinggal dibalik. Jadi 2/9, maka kunci jawabannya adalah B. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.